Pas. Selamat pagi teman-teman semua. Wah, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, senang sekali saya berada di tengah adik-adik sekalian, bahwa pagi ini kakak ini merasa kembali lebih muda berada di antara kalian. Padahal saya itu SMA baru-baru ini loh, baru sekitar 10 tahun yang lalu. Jadi usia kita berbeda sedikit. Kalian lahir 98, saya 89. Jadi untuk awal-awal sebenarnya ini penting sekali, cuman nggak usah terlalu serius ya. Karena saya pun sudah dandan seperti ini untuk menyamakan diri dengan kalian. Saya ke salon, saya dandan rambut seperti ini, lengan digulung. Ini demi kalian semua loh adik-adik. Soalnya nanti kalian kalau naksir, udahlah nggak usah naksir-naksir amat. Ada jawabannya di slide selanjutnya. Nah, saya mau kesepakatan dulu sama kalian. Jadi saya ingin kasih penyemangat buat kita, karena hari ini tema yang saya usung adalah saat muda ngerti pajak, saat sukses bangga bayar pajak. Nah, karena pentingnya tema ini adik-adik, kalian harus ingat, nanti ketika saya ngomong saat muda, kalian jawab ngerti pajak, ngerti pajak. Saat muda ngerti pajak. Selanjutnya, saat sukses bangga bayar pajak. Ya, saya ulangi ya, biar pas tunnya. Saat muda ngerti pajak, saat sukses bangga bayar. Tepuk tangan buat kita semua adik-adik. Luar biasa. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya ingin perkenalan bahwa bidadari yang di samping saya ini yang membuat kalian akan sakit hati bagi yang cewek-cewek. Yang cowok-cowok kalau naksir sama yang di sini udah laku. Anaknya udah mau 2 loh. Nah, ini yang hamil jangan bilang yang hamil yang ini loh, yang hamil yang ini. Nah, ini biodata saya singkat. Nama saya Wahyudin AR. Saya lahir Rapang 5 Maret 89. Sama Bapak Mario Teguh ini sama loh, Rapang 5 Maret. Tahunnya aja yang berbeda. Nah, saya juga punya quote pegangan hidup saya. Kekuatan pikiran adalah sumber energi terbesar dalam diri kita. Bahwa apapun yang ada dalam pikiran kita, itu yang menentukan. Bahkan kalian lagi lapar, kalau bilang tidak lapar, itu kalian tidak akan merasakan lapar. Percaya sama saya. Nah, selanjutnya bagian dari pendidikan saya ingin sampaikan ke adik-adik bahwa saya berdiri di depan kalian tidak lebih pintar dari kalian. Hanya saja saya lebih duluan lahir. Saya ini alumni STAN loh adik-adik. Ada yang tahu STAN? Ada yang tahu STAN? Nah, kalau pernah dengar soal STAN, kalau kalian mau seperti kami-kami yang keren ini kerja di kantor pajak, salah satu caranya adalah melalui Sekolah Tinggi Akuntansi Negara yang sekarang berubah nama jadi Politeknik Keuangan Negeri Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Jadi teman-teman, nanti di luar forum ini saya bisa jelaskan ke adik-adik lebih dalam tentang STAN kalau kalian mau menjadi bagian dari kami. Tapi di luar forum ini ya, biar kita bisa jelasin lebih banyak. Nah, selanjutnya adik-adik, apa yang mau saya bahas di sini? Apa yang kalian pikirkan saat melihat gambar ini? Jadi ternyata mereka yang biasanya duduk di depan nanti jadi guru, yang duduk di belakang jadi pengusaha, yang tertidur ini malah jadi polisi, terus yang depan PNS, ada dokter, ada hakim. Maukah kalian seperti ini? Apakah kalian terima? Apakah masa depan kalian seperti ini? Enggak ya. Nah, nanti kakak akan jelasin lebih lanjut. Nah, selanjutnya, sekarang ketika adik-adik nanti lulus sekolah, adik-adik adalah orang yang dewasa, orang yang merdeka dan bebas menentukan masa depan kalian.
Ciri-ciri orang dewasa adalah orang yang merdeka adik-adik. Sekarang kalian memilih untuk seperti inikah? Anak gaul, menengah agak ke bawah, dengan tampilan acak-acakan, pakaian seperti ini. Apa itu yang kalian inginkan? Nah, selanjutnya, apa kalian mau seperti ini? Ini salah satu contoh pemuda yang sukses adik-adik. Kalian harus banyak belajar, meskipun sekolahnya tidak sampai setinggi saya, dia drop out dari kampusnya. Namun ketika kita membandingkan antara si Mark dengan orang 30 tahun sejenis dia, seumuran dia, kalian bisa membandingkan antara gaji dan ini. Teman-teman kalau mau lihat secara detail nanti saya sampaikan. Nanti kita bahas di tempat lain ya adik-adik. Nah, apa yang ingin saya sampaikan bahwa hidup itu adalah pilihan. Gambar ini menjawab semuanya. Jika kita mau, pasti ada jalan. Di mana ada usaha, di situ ada jalan. Salam syukur. Nah, sementara bagi tukang parkir, di mana ada jalan, di situ ada usaha. Nah, tinggal modal sempritan, maju, 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 maju. Dapat 2.000. Dikali 50 dapat. Bagi kami pegawai pajak, setiap penghasilan adalah potensi. Nah, selanjutnya adik-adik, apa sih syarat menjadi pengusaha sukses? Jadi ketika kita memilih, menentukan masa depan kita menjadi pengusaha, apa sih syaratnya? Pantas nggak sih kita jadi pengusaha sukses? Jadi kalian tidak perlu berkaca pada si ini jadi ini, si ini jadi ini. Kalian menentukan masa depan kalian. Ketika kalian memilih jadi pengusaha, syaratnya ini. Menurut Yasa Simki, ini pengusaha muda yang luar biasa. Adik-adik bisa searching di internet, nanti apa aja usahanya banyak. Sukses itu bukan soal umur loh ternyata. Bukan juga soal modal besar atau bahkan pintar di kelas. Belum tentu kalian yang pintar akan menjadi orang sukses di luar sana, karena ujian sesungguhnya di luar. Karena sukses itu datang dari kerja keras, jaringan pertemanan, motivasi yang kuat, dan sikap yang baik. Itulah kunci adik-adik nanti ke depannya. Di luar tempat ini, jika kalian berhasil memotivasi diri kalian, kalian saya jamin akan menjadi orang yang sukses di depan. Nah, selanjutnya adik-adik, setelah kunci pengusaha sukses kalian ketahui, apakah kalian ingin menjadi pengusaha? Apakah kalian ingin menjadi pengusaha? Sekarang pengusaha yang bagaimana? Nah, setelah sukses, kunci kesuksesan pengusaha yang sukses adalah pengusaha yang bayar pajak. Semakin besar kalian bayar pajak, artinya usaha kalian nantinya lebih besar. Jangan sampai kalian menghindari pajak nantinya kalau sudah sukses. Karena keberhasilan seseorang dilihat dari pajak yang disetorkannya. Karena kalian jangan mengaku orang kaya jika bayar pajaknya kecil. Karena suatu saat kalian akan ditembak oleh pemeriksa pajak. Nah, pajak itu adik-adik bukti cinta yang sejati. Tidak ada cinta yang lebih sejati dari bangga membayar pajak. Karena pajak ini ketika Anda menyetorkan tidak ada balasan darinya. Tidak ada imbal balas langsung darinya. Sekalian, apa sih yang kalian tahu tentang pajak adik-adik? Gayus. Kok bahas gayus? Saya akan punya jawaban nanti di slide selanjutnya. Nah, bahwa pajak itu bukti cinta sejati karena apa? Bangga itu anak muda berpenghasilan tapi sudah bayar pajak. Jadi nggak harus tua kalau mau bayar pajak adik-adik. Nanti janji ya kalau udah jadi pengusaha sukses, bayar pajaknya dengan benar. Nah, jangan sampai kalian menjadi seperti ini, bahwa kalian yang hidup di bumi Indonesia tapi tidak bayar pajak. Kalian adalah penumpang gelap. Kalian hanya menikmati fasilitas tanpa mau bayar pajak. Kalau mau jalan di aspal, nggak usah jalan, terbang kayak Superman. Nah, jadi pentingnya pajak bagi bangsa kita adalah 70% APBN ini bersumber dari pajak adik-adik. Buat apa aja ini? Salah satunya untuk bangun jembatan, untuk memperbaiki sekolah, untuk kesejahteraan orang miskin, dan untuk membangun jalan yang belum terbangun.
Nah, ini jawaban dari ungkapan kalian. Jika kalian menghindari pajak, sesungguhnya kalian tidak lebih baik dan bahkan lebih buruk dari Gayus. Karena korupsi itu tidak hanya menggagalkan potensi yang masuk ke negara, tapi potensi yang Anda tidak masukkan ke negara. Jika Anda menjadi penumpang gelap, itulah Anda Gayus-Gayus yang selanjutnya. Makanya hati-hati jika kalian menyebut-nyebut Gayus kepada orang pajak, karena sesungguhnya khawatirnya kalian lebih parah dari Gayus, adik-adik. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Jadi adik-adik, saya punya souvenir, ada 3 souvenir di sini. Namun yang saya kasih kesempatan hanya 2. Bagi 2 penanya pertama saya akan kasih souvenir yang ini ya. Padahal sebenarnya saya yang pengen. Apa? Bang, itu artinya apa, Bang? Oh, ini bahasa Sanggau. Nah, kalian kan orang Sanggau, kok nggak ngerti? Ini artinya, oh, pindahan dari Jakarta ya. Oh, ini kula peduli pajak, kita koti. Kula ini seperti bahasa Jawa, kulo. Saya peduli pajak, kamu bagaimana? Gitu loh. Ini apa? Spanduk TGTS tahun lalu di kantor kita. Ada lagi deh, saya punya souvenir satu lagi nih untuk penanya terakhir. Sebelum saya tutup acara ini, takutnya kalian kangen sama saya. Ada lagi? Ada lagi? Nah, nanti kalau melanjutkan perkenalan lebih dalam lagi atau ada informasi yang ingin ditanyakan, saya ada di belakang panggung. Nanti setelah acara band ini, kita akan diskusi lagi ya. Sekian dari saya. Saya mau cek lagi 1 kali sebelum saya tutup ya. Saya cek dulu ya. Ya. Lupa. Ini. Ayo ya. Semuanya harus siap. Saat muda, saat sukses. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.